Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Selamat malam buat pemateri kami, Bapak Ahmad Sofyan. Terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya dan maaf sudah kami ganggu Bapak untuk Ya, waktunya. nggak ada masalah. Eh, Pada hari ini teman-teman seperti biasanya kita melaksanakan diskusi yang sudah ini di part ke-10 yang mana materinya itu bedah buku ajaran kausalitas hukum pidana yang mana bukunya eh, ciptaan Bapak ini sendiri, mahakarya Bapak Ahmad Sofyan, eh, yang kemudian diskusi kita malam ini, kelas kita malam ini akan dipandu oleh moderator Kakak Oki Wiratama dari PN Jakarta Barat. Untuk sekedar info Bapak, di sini sudah yang baru join sudah 120 orang Bapak. Luar Ada biasa nih. dari tadi sudah dicek, ada yang dari Maumere, ada PT UN Bandung, ada yang dari PTA juga Bapak, artinya dari semua badan peradilan hampir semua join di sini Bapak. Mungkin teman-teman di sini udah pada kenal dengan pemateri kita kali ini. Ada Bapak Dr. Ahmad Sofyan yang mana penulis buku juga, ada beberapa bukunya, baik itu tentang kejahatan korporasi. Mungkin nanti beberapa bukunya akan dijelaskan oleh Kak Oki. Beliau juga aktif membuat konten hukum ya, seri-seri hukum pidana, yang mana terakhir Bapak Ahmad Sofyan tampil di Kompas TV, dimintai mengenai sebagai narasumber mengenai vonis Eliezer yang kemarin sebelum diputus. Mungkin kali ini materi kita sebenarnya memang kemarin topiknya itu bedah buku ajaran kausalitas, cuman saya mintakan ke Pak Ahmad ke Bapak Sofyan untuk lebih spesifik untuk dijelaskan itu kemarin tentang macam-macam delik, kemudian ajaran kausalitas, mens rea dan actus reusnya, terus alasan pembenar dan alasan pemaaf. Mungkin nanti akan berkembang di diskusi. Oke, tanpa memperpanjang waktu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yoman dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam Pak Ahmad Sofyan. Selamat malam Oki. Waduh, Iya. luar biasa ini pertemuan. Saya Oki Pak dari LBH Jakarta. Berbeda. Iya betul. Biasanya saya didampingin oleh Oki ini untuk menjadi ahli di pengadilan. Iya Pak, siap. Hakimnya adalah si Oki ya. Aduh, belum Pak. Masih cakim Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kesempatan ini. Di sini pesertanya terdiri dari berbagai para analis perkara peradilan atau dalam kurung calon hakim nantinya, terdiri dari berbagai rekan-rekan yang berada di pengadilan negeri, baik itu di pengadilan agama maupun di TUN juga, semua teman-teman ada di sini Pak. Nah, sebelum saya serahkan ke Bapak untuk materinya, izinkan saya untuk membacakan CV Pak Ahmad Sofyan supaya rekan-rekan di sini juga lebih mengenal Bapak. Pak Dr. Ahmad Sofyan SHMH MA, pendidikan formalnya rekan-rekan S1 hukumnya dari Universitas Sumatera Utara. Lalu S2-nya kriminologi dari University Kebangsaan Malaysia. Lalu S3 hukumnya dari Universitas Indonesia. Keahlian Pak Ahmad Sofyan itu di hukum pidana bisnis, kejahatan lintas negara, maupun hukum perlindungan anak. Dan tentunya Pak Ahmad Sofyan sudah seringkali memberikan keterangan ahli di persidangan ya, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus dan tindak pidana bisnis. Lalu juga sudah menerbitkan berbagai jurnal internasional maupun jurnal nasional dan berbagai macam buku, salah satunya yakni ajaran kausalitas hukum pidana.
lalu ada hukum perlindungan anak, lalu juga yang mengenal kejahatan korporasi dan tindak pidana pencucian uang tahun 2023. Ya, langsung saja saya serahkan ke Pak Ahmad Sofyan untuk memberikan materinya. Apabila nanti ada rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti bisa melalui fitur raise hand setelah nanti materi sudah dipaparkan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya sudah mengundang saya dalam sebuah forum yang baik ini ya. Terima kasih Oki. Terima kasih Yohanes, Bapak. ya. Yohanes yang kemarin. Oh ya, Johannes. Saya lupa namanya, Johannes. Johannes yang menghubungin saya ya. Makanya kasih Johannes udah menghubungin saya, mengundang saya untuk hadir dan sudah membuatkan playernya juga, lalu mendistribusikannya juga. Itu dan ada beberapa mahasiswa saya itu ngontak saya secara langsung dapat player ini. Dia bertanya, ini apakah bisa ikut? Saya bilang, kalau Anda memang bagian dari proses untuk menuju hakim, ya boleh-boleh aja, saya bilang kan, karena dia menerima dan mendapatkan dan menemukan saya sebagai pengajar dalam kegiatan ini. Baik, ini dari berbagai Indonesia waktu yang berbeda ya, sehingga saya yakin acara ini tidak bisa berlama-lama juga kita adakan. Karena itu sesi kali ini mungkin hanya bisa beberapa bagian yang saya jelaskan ya. Mungkin nanti ada bagian-bagian lain yang kita bisa diskusi atau ada sesi keduanya. Nah, saya akan tampilkan PowerPoint saya ya. Jadi saya yakin sudah, ini edisi kedua ya. Kalau di dalam player itu bukunya masih orange ya. Ini edisi keduanya, warnanya biru laut ya. Dan rencananya pertengahan tahun ini sudah muncul edisi ketiga. Saya senang karena ada respon baik dari masyarakat terhadap buku ini ya. Satu-satunya buku yang menulis secara lengkap ajaran kausalitas dalam hukum pidana, dan sayangnya ajaran kausalitas dalam hukum pidana ini tidak banyak diminatin untuk didalamin ya. Pelajaran ajaran kausalitas ini hanya satu sesi ketika Anda belajar hukum pidana waktu S1. S2 kalau Anda tidak menulis tesis yang berkaitan dengan doktrin kausalitas, Anda tentu juga tidak mendapatkan itu. Saya tidak tahu dalam pendidikan hakim apakah ada materi tentang ajaran kausalitas atau tidak. Nah, dalam kasus Sambo itu kental dengan ajaran kausalitas. Sayang tidak dibedah secara mendalam, dan saya memang keberatan untuk hadir di dalam persidangan itu ya, dengan alasan-alasan tertentu sebagai ahli. Meskipun dari salah satu pihak pengen saya menjelaskan tentang ajaran kausalitas di hadapan hakim dalam konteks kasus, tapi kasus itu sangat berserabut ya, jadi saya tidak mau terjebak dalam salah satu serabut itu ya. Nah, jika ada yang berminat, saya udah berikan kontaknya ke Johannes ya. Jadi Anda bisa hubungin, bisa juga nanti kalau kira-kira sulit menghubungin marketingnya, nanti bisa saya kasih Tokped resmi dari penerbit ya, Tokopedia resmi dari penerbit yang Anda bisa pesan dengan Tokopedia, dengan akun Tokopedia tersebut, dan Anda pasti akan mendapatkan yang asli karena buku saya yang edisi kedua ini sudah ada yang membaca ya. Nah, kalau yang pertama bedanya apa? Di buku yang kedua ada tambahan satu bab itu aja. Jadi bagaimana menganalisa tindak pidana korupsi dengan ajaran kausalitas. Jadi ajaran kausalitas bisa juga digunakan dalam tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita bicara tentang ajaran kausalitas, saya yakin Anda juga sudah, mungkin sebagian dari Anda sudah menyaksikan beberapa video saya tentang ajaran kausalitas. Ya, jadi bagi yang sudah menonton, terima kasih ya. Paling tidak Anda hari ini bisa bertemu langsung dengan saya walaupun dengan virtual ya.
mungkin ketika suatu ketika mungkin kita akan ketemu juga di pengadilan yang nyata ya. Mungkin ada pihak yang menghadirkan saya sebagai ahli, karena memang saya untuk jadi ahli itu membatasi diri ya. Karena tugas seorang dosen itu kan dia dua fungsinya, sebagai lecturer, pengajar, dan juga sebagai ilmuwan. Jadi sebagai ilmuwan ada kewajiban untuk melakukan riset dan mempublikasikan hasil risetnya. Ya, jadi keterangan ahli di pengadilan ya saya hanya mau jika memang keilmuan saya dipakai, tapi bukan untuk kepentingan tertentu gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya tidak begitu tertarik untuk kasus-kasus yang tidak menggunakan keilmuan saya di persidangan. Nah, saya mulai dari sini. Ya, ini kasus sederhana ya, tetapi bikin kita sakit kepala ya. Ya. A melakukan tindak pidana yang mengakibatkan seseorang, katakanlah P, luka dan mengeluarkan banyak darah. B telah memperparah luka tersebut dengan menusuk benda tajam ke arah luka yang sama. Ya. Tenaga medis telah memperparah kondisi korban karena terjadi kesalahan diagnosa. Dengan alasan tertentu, P menolak transfusi darah. P meninggal dunia. Pertanyaan saya adalah, apakah A masih bertanggung jawab atas kematian P? Ya. Mungkin suatu ketika Anda akan menghadapi kasus yang rangkaian katanya jamak. Kalau kita lihat di sini ada perbuatan A, ada perbuatan B, ada perbuatan C, tenaga medis, ada perbuatan P, korban. Ya, dalam konteks kriminologi, korban juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pada diri korban juga. Ya, dalam KUHP baru, tentu ini juga dibahas ya, tentang bagaimana kontribusi korban yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Nah, jadi kasus ini kalau kita perdalam, misalnya kita pakai 351 ayat 3. Siapakah yang kena 351 ayat 3? Sementara di sini tidak ada penyertaan. Kecuali mereka ada ajaran penyertaan yang bisa dikaitkan dalam kasus ini. Mereka tidak bersama-sama. A dan B tidak saling mengenal. Apalagi dengan C. Tidak saling mengenal. Jadi kita tidak bisa jungtukan dengan ajaran penyertaan dalam kasus ini. Apakah perbuatan A yang menimbulkan kematian? Nah, tentu jaksa penyidik akan menggunakan visum. Apakah yang menyebabkan matinya P? Ternyata dari visum matinya P karena kekurangan darah. Harusnya, kata dokter, seandainya P tidak menolak transfusi darah, kemungkinan dia masih hidup. Ya, karena kekurangan darah, bukan karena tusukan A, bukan pula karena tusukan B. Ya, tapi dia menolak transfusi darah karena kesel gitu loh. Karena kesel dengan tindakan A, tindakan B, dan tindakan C. Tapi orangnya udah mati kan nggak mungkin dipidana. Nah, korban lagi. Lalu siapa ya? Ini ada kematian katanya. Siapakah yang layak dikenakan 351 ayat 3 dalam kasus ini? Atau 338 misalnya, mungkinkah? Atau A hanya bertanggung jawab untuk luka, dan B bertanggung jawab hanya untuk luka, dan C karena kelalaiannya, bertanggung jawab karena kelalaiannya. Masalahnya P mati. Nah, itu. Jadi karena itu, untuk menjawab kompleksitas ini, jadi ajaran kausalitas itu kalau kita lihat dalam teori, dia digunakan untuk tindak pidana material.
Dia digunakan untuk tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya. Dia digunakan untuk tindak pidana omisi yang tidak murni. Tindak pidana formil masih belum bisa menggunakan atau tidak digunakannya ajaran kausalitas. Ketika saya melakukan studi perbandingan di Belanda, di Inggris, ada istilah mereka di negara-negara common law yang namanya result crime, kejahatan-kejahatan yang menimbulkan akibat. Ada result crime, kalau kita kan delik material karena mengambil dari civil law. Di common law namanya result crime, kejahatan-kejahatan yang menimbulkan akibat, pencemaran lingkungan. Itu menimbulkan akibat, ada perbuatan yang menimbulkan akibat. Polusi itu adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat. Kebakaran, penganiayaan, kasus Dendi, ya, Mario Dendi. Kebetulan saya kemarin juga diminta pendapat hukum saya oleh Polresta Jakarta Selatan terkait dengan kasus Dendi ini, karena penyidik ada kebingungan pasal apa yang paling tepat digunakan, 351, 353, 354. Ya. Jadi 351, 353, 354. Yang mana yang benar? Nah, atau karena korbannya adalah anak-anak, 17 huruf C, Undang-Undang 35 2014. Nah, berputar-putar perdebat mereka di antara penyidik dan akhirnya dipanggillah ahli untuk bisa mencari konstruksi pasal yang paling tepat untuk kasus di atas. Nah, ajaran kausalitas sangat berperan membantu saya dalam menganalisa pasal mana yang paling relevan. Dan saya ceramahin penyidiknya ya sekitar 10 menit sampai 15 menit tentang ajaran kausalitas. Ya, apa itu Pak? Itu. Jadi kayaknya Anda harus ikut kuliah saya deh. Kalau perlu Polres Jakarta Selatan mengundang saya untuk khusus menjelaskan tentang ajaran kausalitas sehingga Anda tampil dalam menggunakan delik pasal-pasal yang menimbulkan akibat 351, 353, 354 yang mana paling tepat untuk kasus tersebut. Nah, saya lanjut ke sini ya tentang kasus tadi itu. Ada perbuatan A, tentu dia menjadi sembab. Ada perbuatan B, juga menjadi sembab. Perbuatan C, yang tidak profesional, sehingga salah mendiagnosa ya, korban. Salah mendiagnosa, tentu treatmentnya juga salah. Sehingga korban bukannya makin sembuh, makin parah kondisinya, sehingga dia memutuskan untuk menolak transfusi darah. Nah, karena itu ada beberapa perbuatan, jadi termasuk juga perbuatan P mati, menolak, omission, ya menolak. Itu juga adalah perbuatan. Nah, sekarang untuk menjawabnya itu, tentu Anda sebagai hakim yang paling sederhana adalah memahami ajaran kausalitas ini. Ada ajaran kausalitas Pondbury, Prager, ada ajaran kausalitas yang individualisasi, generalisasi, dan relevansi. Ajaran ini ilmuwan hukum pidana yang mengembangkan ajaran kausalitas ini sebenarnya ingin membantu penegak hukum untuk menemukan perbuatan manakah yang paling relevan untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku. Jadi sebetulnya ajaran kausalitas itu ujung-ujungnya adalah untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku. Tentu kalau di pengadilan mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana terdakwa. Mengukurnya sehingga adalah ukuran yang mendekati keadilan ya, sehingga hakim itu bisa menegakkan keadilan dalam menimbang-nimbang atribusi pertanggungjawaban pidana dari si pelaku dengan ajaran kausalitas ini.
Ya, sehingga disparitas antara hakim yang satu dengan hakim yang lain itu tidak terlalu tinggi dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Yang pertama von Bury. Kalau von Bury secara sederhana, nanti Anda bisa baca buku saya. Saya hanya mau menyederhanakan apa yang saya tulis. Dia mengatakan bahwa semua rangkaian perbuatan itu harus dipertimbangkan sebagai sebab. Anda tidak bisa memilih salah satu perbuatan, karena memilih satu perbuatan mengakibatkan akibat yang sesungguhnya tidak bisa terjadi. Karena itu, jika tidak ada perbuatan B, maka P tidak akan mati. Jika tidak ada perbuatan A, P tidak akan mati. Jika tidak ada perbuatan C, P tidak akan mati. Sehingga, karena P sudah mati, maka mereka bertanggung jawab, tanggung renteng. Kalau si A dipidana 10 tahun, B juga 10 tahun, C juga 10 tahun. Itu kalau pakai von Bury. Kenapa? Semuanya berkontribusi. Nah, kontribusinya dilihat dari ukuran perbuatannya, kata von Bury. Ukuran perbuatannya. Kalau si B tusukannya ada 2 kali, ya dia dihukum lebih berat. Kalau tusukannya 3 kali lebih berat. Kalau si A tusukannya 1 kali lebih ringan. Lalu C, nah C ini bagaimana? Nah, panggil ahli. Seberapa berat kesalahan dia dalam mendiagnosa itu? Apakah dia punya lisensi untuk diagnosa? Apa yang menyebabkan dia salah diagnosa? Apakah memang betul dia dokter yang profesional atau tidak? Nah, von Bury mengukur atribusi pertanggungjawaban pidananya dari situ, semuanya nggak ada. Jadi semuanya itu 351 ayat 3 kalau itu memang didakwa jaksa, 351 ayat 3 sama. Nah, tinggal nanti hakim menimbang-nimbang mana perbuatan yang paling berat. Kalau itu di-split, ya sama semuanya, nggak ada cerita. Itu kata von Bury ya. Semua syarat ini yang disebut dengan teori ekuivalensi. Sama rata, sama rasa, semuanya menjadi sebab yang seimbang dalam menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, karena itu dasar pertimbangan hukum hakim yang menyebut, jadi kadang-kadang begini, saya menulis buku itu, buku ajaran kausalitas itu setelah meneliti 600 putusan yang berkekuatan tetap. Sedikit sekali hakim yang mau mention tokoh ilmuwan hukum pidana yang mengembangkan ajaran kausalitas yang menjadi dasar pijakannya ketika membuat putusan. Kenapa sih nggak pakai? Padahal doktrin itu adalah sumber hukum pidana. Menimbang, menurut ajaran von Bury bahwa kan asik gitu ya. Kalau Anda baca putusan-putusan yang di Belanda itu, ilmuwan hukum pidana menyebut itu. Menimbang berdasarkan ajaran kausalitas yang dikembangkan oleh Traeger yang menyatakan bla 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 bla. Maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh A, B, C memenuhi salah satu doktrin yang dikembangkan oleh Traeger yang menyatakan asik itu ya. Dari 600 putusan tidak sampai 5% yang menyebutkan ilmuwan hukum pidana terkait dengan ajaran kausalitas. Tidak sampai. Selebihnya dia memakai ajaran kausalitas, tapi yang ada dalam pikirannya saja, pikiran si hakim. Itu. Menurut saya sih, ini hakimnya kurang baca aja. Mungkin karena menumpuk perkara, akhirnya nggak ada waktu membaca. Beruntung Johannes menginisiasi acara ini, sehingga Anda punya waktu untuk membaca tentang bermacam-macam bentuk ajaran kausalitas. Ini juga karena provokasi Oki juga ya kan kepada Johannes. Iya Pak. Itu dia, ini enaknya kalau punya teman di LBH dulu kan yang pernah memakai saya. Saya kan senang-senang aja jadi ahli itu ya. Ini karena saya bilang sama hakim, tadi beberapa ada hakim-hakim di daerah itu senang kalau saya hadir. Waduh, ini pencerahan Pak, tolong kuliahi kami saya tentang ajaran kausalitas. Saya pernah diminta dikuliahin di hakim jauh lah ya, saya lupa nama daerahnya. Tapi itu LBH juga yang membawa saya, ya LBH Makassar kalau nggak silap.
itu dia minta khusus, padahal sesi ahlinya udah selesai, tapi dia minta khusus menjelaskan tentang ajaran kausalitas selama 1,5 jam di hadapan mereka. Nah, itu dia nanya, Bapak Ali masih ada waktu kan menjelaskan kepada kami tentang ajaran kausalitas? Saya senang-senang aja ya, saya tidak pelit dengan ilmu kalau ada orang pengen diskusi tentang ajaran kausalitas, karena hukum itu kan untuk diperdebatkan, untuk disampaikan. Nah, itu von Bury ya, secara sederhana ya. Secara lebih teoritis Anda bisa baca buku saya. Yang kedua, Traeger. Tentu Traeger mengatakan bahwa tidak semua kasus bisa menggunakan ajaran conditio sine qua non seperti yang dikembangkan oleh von Bury. Jadi von Bury ini kan mengembangkan ajaran conditio sine qua non. Semua faktor itu sama posisinya, tidak ada yang lebih dominan. Equivalency. John Stuart Mill ini yang sebetulnya von Bury ini improvisasi teorinya dari John Stuart Mill ya. Faktor positif dan negatif harus dipertimbangkan karena semua faktor itulah yang menimbulkan akibat ya. Jadi teori equivalency. Jadi von Bury juga tentu tahu nggak von Bury ini siapa? Dia adalah mantan ketua Mahkamah Agung di Jerman. Ya, jadi dia hakim, tapi sebelum jadi hakim dia adalah guru besar hukum pidana. Ya, kemudian menjadi hakim, mungkin dia capek jadi dosen kan, akhirnya jadi hakim, karirnya bagus, diangkat sebagai ketua Mahkamah Agung. Nah, dia menemukan banyak kesulitan-kesulitan hakim dalam menemukan rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat, sehingga dia menulis buku itu. Nah, yang kedua adalah Traeger yang mengkritik. Nggak semua katanya. Ada kalanya, kata si Traeger ini, kita harus menemukan satu faktor ya, yang menjadi penyebab timbulnya akibat yang dilarang ini. Jadi dari rangkaian perbuatan katanya harus ditemukan manakah faktor yang dominan yang harus ditemukan oleh hakim yang menjadi penyebab timbulnya akibat yang dilarang. Ya, bukan berarti dia menafikan kontribusi dari faktor-faktor lain, tapi dia ingin mengatakan Anda harus menemukan satu perbuatan yang paling kuat penyebabnya. Dan itulah yang dihukum dengan menghilangkan nyawa orang lain. Yang lainnya mungkin bukan sebagai pembunuh, mungkin dia hanya menganiaya, atau karena kealfaannya. Tapi ada yang menjadi kontributor utama. Karena itu, Traeger akhirnya, teorinya Traeger ini akhirnya dikembangkan atau berkembang ya oleh ilmuwan-ilmuwan hukum pidana lainnya menjadi dalam dua kubu. Kubu pertama adalah yang individualisasi, bagaimana cara mencari perbuatan yang dilarang itu, yang satu perbuatan yang dilarang itu. Ya. Yang kedua adalah generalisasi, menemukan satu perbuatan yang memang menyebabkan kematian atau menyebabkan, kalau korupsi kan juga udah delik material ya, karena ada putusan MK, Pak sedapat dihapus, karena itu ya pakai lagi ajaran kausalitas, ya delik material. Jadi korupsi delik material, ya. Sehingga ajaran kausalitas digunakan. Apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara? Nah itu ya, menimbulkan kerugian keuangan negara. Tinggal kita cari perbuatan mana. Tentu kita harus mendalami dulu apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Sama juga delik-delik materi lainnya. Kematian, apakah yang dimaksud dengan kematian? Kita harus paham. Apakah yang dimaksud dengan luka berat, luka ringan, luka sedang? Kita harus paham indikatornya apa. Sehingga kita mencarilah perbuatan yang dilarang tersebut yang menimbulkan luka berat. Ajaran kausalitas tidak mencampur adukan dengan ajaran kesalahan. Beda ya.
Ajaran kausalitas ada di actus reus. Tadi Yohanes juga menyebutkan itu. Ada di actus reus, di perbuatan, start by faith, bukan di kesalahan. Ya. Jadi sebab akibat itu ada di actus reus. Motif yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana bukan ajaran kausalitas yang menjawabnya. Ya. Nah, di dalam ajaran yang individualisasi yang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, saya sebut aja di sini ada Bickmeyer, ada Kohler, ada Karl Binding. Bagaimanakah menentukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang? Untuk menentukannya katanya harus akibat yang dilarang itu yang kita ukur, post factum kata mereka. Jadi kondisi korban yang kita lihat, yang kita analisa, ya, kondisi korban. Kalau dia lingkungan hidup, berarti kondisi lingkungan yang tercemar itu yang kita lihat, post factumnya. Kalau kebakaran, berarti kebakaran yang kita lihat, ya. Jadi kondisi pada akibat itu yang dianalisa. Nah, dari kondisi itulah kata Bickmeyer, manakah yang paling dominan membantu menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, kalau dia Kohler, coba dibantu oleh ilmu pengetahuan. Ya, manakah? Nah, jadi memang menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi tusukan A, tusukan B, diagnosa gagal, menolak transfusi darah, berdasarkan ilmu pengetahuan katanya, manakah yang paling dominan menimbulkan kematian pada diri P? Oh, karena transfusi darah. Oke, satu transfusi darah. Kedua apa katanya? Jadi ahli diperlukan untuk menjadi dasar pertimbangan hukum hakim, kata Kohler. Mungkin hakim bisa bertanya, tusukan B itu berpotensi menimbulkan kematian atau tidak? Jika seandainya tidak ada salah diagnosa dan tidak ada, P menolak transfusi darah. Nah, ahli akan membantu menjawab pertanyaan itu. Ya. Karl Binding bilang faktor yang terpenting dan seimbang yang menimbulkan akibat. Kadangkala ahlinya nggak ada di tempat itu, ya, atau ahlinya juga kesulitan dalam menjelaskan itu, ahli forensik. Aduh, nggak tahu Pak, nggak tahu saya tuh. Sehingga hakim yang harus menimbang-nimbang, ya, mana ya yang ini ada kasus di Cepu, ya, itu si korban itu sudah dikebumikan, diduga dia mati karena di dalam minuman kopinya dimasukkan cairan untuk menuba ikan di sungai. Menuba itu ya menangkap ikan dengan menaburkan cairan, ya, menangkap ikan sehingga matanya rusak, sehingga ikan itu geleper-geleper dan mudah ditangkap, ya. Nah, setelah dikebumikan, hakim nanya kepada saksi-saksi yang diundang, yang hadir, ya, yang dihadirkan jaksa. Karena namanya juga di tempat itu, ya, dan menyulitkan juga, harus dibongkar lagi jenazah, ya. Dia tanya, coba panggil dulu deh orang yang suka menuba ikan, dihadirkan. Pernah nggak di kampung ini, kata hakim, orang minum cairan tuba ini mati, kan? Ada nggak yang tahu, katanya? Yang biasa menuba itu nggak pernah, katanya. Jadi dari sekian saksi yang dipanggil di pengadilan,
satu pun menjawab nggak pernah terdengar ada orang mati karena terminum cairan tuba itu. Nah, jadi kematiannya apa ya sebabnya? Karena jaksa mendakwa kematiannya itu karena si istri memasukkan dan diakui oleh si istri, dia memasukkan cairan itu ke dalam tubuhnya. Sementara bukti visum segala macam tidak menemukan itu. Nah, jadi apa sih faktor yang paling terpenting? Nah, ini kan penting menyebabkan kematian itu. Kadang-kadang begitulah ya. Jadi cara mencari sebabnya itu macam-macam. Kalau car binding ya, kalau memang secara ilmu pengetahuan nggak bisa, cobalah ya dengan cara-cara yang lebih cerdas untuk menemukan penyebab kematian atau penyebab timbulnya akibat yang dilarang itu. Sama lah ketika sungai tercemar, ada 5 perusahaan yang membuang limbah. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Akhirnya ikan-ikan pada mati dan penduduk nggak bisa lagi menggunakan air sungai itu untuk minum. Nah, kan tentu akan diukur ya, bagaimana kadar limbah perusahaan A, kadar limbah perusahaan B, kadar limbah perusahaan C, kadar limbah perusahaan D, kan kadar limbah tuh yang dibuangnya. Atau masing-masing punya unit pengolahan limbah atau tidak, kan itu kan. Jadi nggak serta-merta 5 perusahaan itu atribusi pertanggungjawaban pidananya sama. Apakah mau pakai teori Kohler? Yang diteliti dulu masing-masing limbahnya. Bagaimana timbulnya pencemaran pada kali tersebut. Yang mana yang paling besar? Nah, pakai Kohler ilmu pengetahuan. Tapi kalau misalnya nggak ada data-data itu gimana ya? Apa yang menjadi alat ukur bahwa sungai tercemar itu karena perbuatan perusahaan A atau perusahaan B, perusahaan C buang, tapi dia punya unit pengolahan limbah. Tapi unit pengolahan limbahnya itu ternyata masih mengandung bahan berbahaya dan beracun B3 tadi itu. Tapi kadarnya kecil. Nah, jadi kadang-kadang teori kajian kausalitas ini kadang menyulitkan juga untuk menemukan. Nah, yang berikutnya adalah generalisasi, diambil dari faktor sebelum terjadinya delik yang menimbulkan akibat atau antefaktum. Nah, di sini sebetulnya udah bercampur ini, ada dua sub lagi. Pertama yang subjektif prognose. Jadi diasarkan pada pengetahuan manusia. Nah, ini sebetulnya ajaran kesalahan. Jadi sikap batin dari pelaku. Ya. Yang kedua adalah objektif prognose, pengetahuan umum. Nah, ini murni dengan ilmu pengetahuan. Jadi sebetulnya yang generalisasi ini melihat dari ilmu pengetahuan sebetulnya bagaimanakah dampak dari perbuatan tersebut secara ilmu pengetahuan. Jadi ini betul-betul mengandalkan scientific evidence. Sebelum perbuatan dilakukan, bagaimanakah dampak dari perbuatan itu yang dilakukan jika memang perbuatan itulah sebagai dasar dakwaan oleh jaksa. Jadi dipanggil ilmuwan-ilmuwan tertentu untuk menilai bahwa bahan-bahan tersebut menimbulkan dampak terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Jadi sama sekali tidak mempertimbangkan fakta, sama sekali menggunakan ilmu teori, tapi tentu yang berkaitan dengan fakta tersebut. Jadi ini dasar pertimbangan hakim ketika menemukan apa perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Untuk relevansi, undang-undang sudah menyebutkan ya. Jadi ini jarang sih sebetulnya. KUHP kita juga meninggalkan ajaran relevansi ini. Ya, KUHP kita juga menyerahkan KUHP baru ya. Untungnya saya sudah ikut penataran KUHP baru. Dan yang pertama kali saya sorot adalah soal pasal-pasal yang menggunakan ajaran kausalitas di dalam KUHP baru. Penelitian saya juga meneliti tentang RKUHP yang waktu itu masih RKUHP ya. Tentu RKUHP sudah banyak mengalami perubahan. Jadi dalam buku saya itu ada pasal-pasal tentu sudah berubah sehingga saya harus merevisi buku saya ini. Nah, itu dia. Jadi buku revisi yang ketiga yang sedang saya susun
sudah masuk kepada KUHP baru, ya sudah masuk. Jadi bagaimana ajaran kausalitas di dalam KUHP baru kita, itu yang akan terbit mungkin akhir tahun ini ya, revisi ketiga dari buku ajaran kausalitas. Jadi itu lebih membumi. Jadi yang RKUHP akan saya cabut dari buku saya, ya, dan saya ganti dengan analisa terhadap KUHP baru. Nah, teman-teman sekalian, mungkin saya tinggal 15 menit lagi ya. Ya makanya saya bilang nggak, habis itu kita tanya jawab, maksud saya ya, bukan saya keluar dari ruangan ini ya, tapi kita ke tanya jawab karena memang agak sulit. Nah, ini kira-kira flowchart ya ajaran kausalitas itu. Jadi ada perbuatan, kemudian ada akibat yang dilarang yang timbul. Itulah prohibited consequence. Prohibited consequence ini di dalam common law juga disebutkan namanya prohibited consequence. Jadi kalau Anda membaca buku-buku common law, akibat yang dilarang itu disebut dengan prohibited consequence. Lalu kita bagaimanakah mengukur atribusi pertanggungjawaban hukum pelaku? Itu yang kita sebut dengan legal responsibility. Nah, inilah kita menggunakan teori-teori ini di dalam literatur common law. Ya, teori Ponsonby itu disebut dengan CSQN, conditio sine qua non. Kemudian yang individualisasi disebut dengan teori proximate cause. Kemudian yang generalisasi disebut dengan adequate. Dan ada relevansi. Jadi dalam literatur common law tentang ajaran kausalitas ini secara sederhana saya tampilkan seperti ini. Jadi Anda tidak akan menemukan individualisasi istilahnya, tapi yang Anda temukan adalah proximate. Tidak menemukan generalisasi, tapi ada istilahnya adalah adequate. Jadi ini hanya soal terminologi ya dalam bahasa common law tentang ajaran kausalitas tersebut. Lalu nah, secara teori seperti ini, ya. Jadi ada, kalau kita menggunakan ajaran kausalitas, kalau ajaran kausalitas itu nggak perlu digunakan kalau hanya ada satu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, nggak perlu, ya. Makanya kalau bahasa Barda Nawawi Arif, ya, ketika saya mewawancara beliau tahun 2013 menulis buku ini, saya pernah mewawancara beliau sendiri nggak ada tulisannya tentang ini, karena itu saya datang berguru mewawancarai. Dia bilang ajaran kausalitas ini, dan saya masih menyimpan rekamannya tahun 2013, digunakan untuk tindak pidana material yang berserabut. Berserabut itu apa, Prof? Rangkaian perbuatannya banyak, jamak, dan rumit katanya. Jadi kalau dia tidak berserabut, gak usah pakai ajaran kausalitas. Walaupun itu tindak pidana material, iya. Gak usah. Orang ditembak, dor mati, gak usah lagi pakai ajaran kausalitas. Udah pasti penyebab kematiannya tembakan. Clear. Makanya untuk kasusnya Sambo, untuk apa pakai ajaran kausalitas? Jelas kematian Joshua itu ditembak, nggak ada lagi. Jadi nggak perlu pakai ajaran kausalitas, saya bilang. Untuk apa Anda membayar saya ke pengadilan hanya ingin menjelaskan ajaran kausalitas dikaitkan dengan fakta? Nggak ada, apa coba? Yang perlu Anda dalamin adalah tentang sikap batin dan perencanaannya ada atau tidak, 338 atau 340, cuma itu. Yang penting ini orang menyebabkan kematian lah. Udah pasti, penyebab kematian dan tembakan. Itu apa pakai ajaran kausalitas? Clear. Jadi yang begitu-begitu nggak perlu pakai ajaran kausalitas. Nah, Mirna, Jessica, iya itu rumit itu. Itu rumit. Itu perlu ajaran kausalitas. Sambung apa ajaran kausalitas? Ya, karena perbuatannya tunggal. Ya. Nah, yang jamak itu seperti kasus tadi itu. Ada contoh ya, seorang
dibawa ke rumah sakit. Ini orang ini ya kasusnya, tapi ada sebetulnya, nanti akan saya jelaskan kasusnya supaya Anda tahu bahwa ajaran kausalitas itu yang rangkaian perbuatannya hingga menimbulkan akibat itu jamak. Kalau ini saya sebut C1, C2, C3, ini perbuatan 1, perbuatan 2, perbuatan 3, dan perbuatan 4. Tidak ada ajaran penyertaan ya dalam kasus ajaran kausalitas. Meskipun ada kalanya ada ajaran penyertaan. Nah, ini agak yang paling ribet tadi. Di dalam rangkaian perbuatan itu ada ajaran penyertaannya juga. Jadi kita memilah mana ajaran penyertaan, mana ajaran kausalitas. Kalau kasus yang saya tampilkan tadi tidak ada ajaran penyertaan, 55 nggak perlu dipakai karena itu perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang berdiri sendiri itu tidak pakai ajaran penyertaan. Itu maksudnya. Jadi ajaran kausalitas itu, ingat, rangkaian perbuatannya jamak dan berserabut dan sulit menentukan mana perbuatan yang sebenarnya yang menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi kalau misalnya kasus korupsi yang menimbulkan akibat yang dilarang itu kerugian keuangan negara ternyata jamak. Tapi yang manakah? Ya kalau cuma satu aktor sih nggak ada masalah. Tapi kalau aktornya banyak dan mereka tidak saling bekerja sama, sehingga harus ditentukan mana perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Apakah Anda memang kebanyakan kasus-kasus korupsi yang tidak ada ajaran penyertaannya umumnya menggunakan conditio sine qua non. Makanya saya bilang ajaran conditio sine qua non yang menyatakan ajaran itu usang, nggak bisa dipakai lagi, itu nggak benar. Ya, kalau Anda menyatakan bahwa konburi dan itu ditinggalkan, enggak. Dalam kasus-kasus korupsi di mana pelakunya jamak dan tidak saling bekerja sama, teori Pon-Buri sangat efektif digunakan untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi. Ya. Jadi kita pakai teori itu. Jadi tidak ada dalam konteks hukum pidana dan ajaran kausalitas teori yang dinyatakan usang atau lapuk. Kwik Kian Gi pernah menyatakan teori Pon-Buri itu lapuk, udah nggak bisa dipakai lagi ketika dia membela Subandrio di pengadilan. Nah itu perdebatan doktrin kausalitas itu antara Pon-Buri dengan auditor militer yang menuntut Subandrio. Wah kalau Anda baca putusannya, itu salah satu putusan yang saya teliti ya. Pledoinya, pembelaannya, Yap Tiam Hien ya. Yap Tiam Hien ini jadi pengacaranya Subandrio. Kok Kwik Yap Tiam Hien. Ya, dia menjadi pengacaranya. Di situ ada perdebatan teoritis tentang teori Pon-Buri yang dipakai oleh jaksa yang dihajar habis-habisan oleh Yap Tiam Hien yang menyatakan teori itu tidak bisa digunakan karena sudah usang dan sudah ditinggalkan. Saya tidak setuju dalam konteks kasus itu, argumentasinya itu. Tapi dia mau menyatakan teori itu tidak relevan dalam kasus ini, sebaiknya jaksa pakai teori yang ini. Nah itu menarik ya. Tapi kalau itu usang nggak bisa dipakai lagi itu nggak benar. Nah ini Anda bisa temukan di dalam buku saya. Ya, semua sebab harus diperhitungkan. Penembakan, pemukulan, salah satu diagnosa, membersihkan luka korban, tidak membedakan sebab dan akibat. A. Menghukum pelayannya di dalam gudang karena kedapatan mencuri, ini ada dalam putusan ya, satu contoh putusan. Ada hujan lebat dan halilintar menyambar gudang mengakibatkan pelayan tersebut mati. Nah ini kelemahannya. Jadi A dihukum karena menyebabkan kematian pada pelayannya yang mencuri. Padahal kematian pelayan yang mencuri itu karena kena sambar petir. Ya. Tapi karena jaksa bilang kena sambar petir itu karena A menempatkan si pelayannya itu di gudang di luar dan waktu itu hujan lebat. Kenapa ditempatkan di luar? Kalau di luar hujan lebat kan ada kemungkinan petir menyambar katanya. Benar, gudang itu kena sambar petir, mati si pelayannya. Jadi dianggap si A karena kelalaiannya menyebabkan kematian pada pelayannya. Kalau Anda setuju nggak dengan itu? Dan hakim setuju dengan itu udah pakai teori Pon-Buri itu sebetulnya.
Setuju nggak Anda ya? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, tapi karena Anda setuju juga nggak masalah. Ya, dia pakai jadi ada pakai teori von Bury, ya, bukan berarti nggak ada. Kalau kita pakai ilmu pengetahuan, pakai teorinya katakan Kohler, ya, kematiannya kan karena petir, bukan karena dihukum. Apa mungkin orang yang dihukum di gudang itu mati katanya, kalau nggak dikasih makan? Nah, kalau pakai teori Kohler, argumentasi jaksa, harusnya si lawyernya pakai teori Kohler untuk membantah itu. Saudara jaksa, apakah orang yang dihukum ditaruh di gudang bisa mati? Tapi kalau dia pakai teorinya von Bury, ya, tidak bisa diputus loh katanya. Semua faktor harus dipertimbangkan. Kalau si A tidak menempatkan di dalam gudang dan waktu itu tidak hujan lebat, nggak mungkin mati. Nah, jadi rangkaian itu yang dinilai oleh jaksa. Nah, ini ajaran individualisasi Big Meyer, Carl Binding, dan Kohler. Nah, karena itu kalau Kohler kan, dia memang seorang filsuf juga yang mengandalkan logika berpikir. Jadi dia pakai logika. Jadi nggak mungkin katanya orang dihukum di gudang itu bisa mati. Jadi kematiannya itu karena ya sambar petir, ya udah petir yang dipidana karena menyebabkan kematian. Ya, bisa petir dijadikan terdakwa. Nah, sangat emosinya dia kan. Jadi harus melihatnya dengan logika. Gitu. Jadi kadang-kadang berlogika itu penting juga untuk menemukan kebenaran material, tapi tentu Anda harus mendalami legal reasoning ya, pelajaran tentang logika yang ada di dalam logika hukum itu sendiri. Nah, saya pikir untuk pelajaran dasar ini dulu ya, karena habis itu nanti kalau ada tanya jawab dan tanya jawabnya sudah berhenti, saya ada PPT yang kedua, tapi jika waktunya tidak mencukupin, mungkin kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Silakan. Saya kembalikan ke Johannes. Ya, baik. Terima kasih paparannya, Pak. Pak Johannes. Ke Oki, sorry, moderatornya Oki. Ya, silakan Oki. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ahmad Sofyan atas paparan materinya mengenai ajaran kausalitas. Langsung saja kita buka pertanyaan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, ini ada baru satu ya, ada Anderson dari PN Bengkalis. Silahkan, Anderson, silahkan. Baik, terima kasih Kak Oki atas kesempatannya. Selamat malam Pak Doktor. Saya Anderson dari Pengadilan Negeri Bengkalis. Saat ini menjabat sebagai analis perkara peradilan. Nah, saya ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama mungkin tadi mengenai contoh kasus itu. Nah, kalau melihat contoh kasus tadi kan ada beberapa kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin bisa mengakibatkan matinya si V. Nah, lantas pertanyaannya, apakah kejadian tersebut, rangkaian kejadian itu apabila berdasarkan teori kausalitas, mungkin mengubah delik tadi? Karena tadi Bapak mencontohkan yang mana yang bisa dikenakan pasal 351 ayat 3. Nah, 351 ayat 3 itu kan merupakan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Nah, tapi lantas kalau kita menyatakan bahwa kematian itu adalah kesalahan dari perbuatan si V, berarti harusnya tidak ada yang layak dipidana dengan 351 ayat 3, melainkan hanya 351 saja. Apakah kemungkinan seperti itu, Pak? Jadi kausalitas itu bisa mengubah pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua mengenai teori von Bury, Pak, conditio sine qua non. Nah, dalam teori von Bury itu kan dia mempertimbangkan segala sebab itu secara setara, ekuivalen. Nah, contohnya tadi yang seseorang itu dikurung di dalam gudang, kemudian petir menyambar gudang tersebut. Kalau berdasarkan teori von Bury, maka semua harus dinyatakan sebagai sebab yang setara gitu. Jadi semuanya itu adalah sebagai sebab, termasuk atasan dia yang menghukum dia. Lantas sampai sejauh mana Pak kita mencari sebab dalam teori von Bury ini, Pak? Karena terkadang kalau kita cari-cari sebabnya, dia bisa panjang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti A dan B berteman, Pak. Kemudian karena mereka berantem, A
mengoyak tangan dengan menggunakan silet, Pak. Jadi dikoyaknya tangan temannya ini si B. Kemudian jalan 2 minggu, ternyata dia merasa dia tetanus. Nah, kemudian setelah itu dia pergi ke dokter, dan pada saat dia mau pergi ke dokter dia ditabrak dan meninggal dunia, Pak. 2 minggu kemudian. Nah, apakah sampai sejauh itu dipertimbangkan menjadi sebab? Apakah temannya yang mengoyak tangannya tadi itu dipertimbangkan sebagai sebab kematian itu, Pak, kira-kira? Dan apabila ditelisik lebih jauh, ternyata si A dan si B ini jumpa karena orang tuanya mengusir si B ini, Pak, ke kota, contohnya ke kota Medan, diusir orang tuanya sehingga si B ini lari ke kota Medan. Lantas apakah orang tua yang mengusir si B itu juga harus dipertimbangkan sebagai penyebab kematiannya menurut teori von Bury? Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik ya, mungkin satu-satu dulu ya supaya saya bisa fokus ya. Boleh, Oki? Ya, boleh Pak. Baik Pak. Bisa Nah, langsung dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi memang untuk menemukan pertanggungjawaban pidana, ajaran kausalitas kan sebagai salah satu tools-nya, ya, instrumennya. Ya, jadi dia bukan satu doktrin yang sangat teoritis ya. Tools membantu kita, jaksa, pengacara bebas menentukan mana yang dia yakinin tepat untuk membela kasus itu jika dia dalam posisi sebagai pengacara. Jaksa tentu juga menggunakan salah satu teorinya dalam rangka menemukan pertanggungjawaban pada diri terdakwa. Bisa jadi antara pengacara dan terdakwa bisa beda dalam menentukan ajaran kausalitasnya. Bisa beda, ya. Kasus putusan pengadilan negeri di Belanda tahun 39 ya, tentang kulit telur ya, batok kepala yang setipis kulit telur ya. Jadi seorang istri kesal dengan suaminya, lalu dilemparkannya lah sepatunya, sendal ya, kena lah kepala yang dan meninggal. Kasus itu dibawa ke pengadilan ya. Di pengadilan barang buktinya dilihat oleh hakim. Lah, ini kan sepatu karet ya. Kirain tadi sepatu besi katanya. Sepatu karet ya. Rasanya sepatu karet kalau dikenai kepala orang itu nggak akan mungkin lah mati katanya. Karena itu, tapi jaksa ya mendakwa dia dengan 338 ya, kematian, dan 351 ayat 3 lah kalau dalam versi KUHP kita. Hakim nggak setuju, ya, bukan ini penyebab kematian, karena tidak mungkin orang dipidana bisa mati dilempar dengan sendal kayak gini. Nah, jadi hanya penganiayaan ringan, ya, karena dilihat dari, tapi di Mahkamah Agung diperbaikin putusan tersebut, karena jaksa juga menyodorkan bukti bahwa medis bahwa ada orang-orang tertentu memiliki batok kepala setipis kulit telur, ketika dilempar dengan benda yang tidak terlalu besar, kalau kena di bagian itu bisa menyebabkan retak dan mati. Nah, itulah ada orang-orang tertentu, sehingga Mahkamah Agung pun sependapat dengan bukti itu, karena di pengadilan negeri hakim tidak mempertimbangkan bukti itu. Ya, dikoreksi bahwa ada orang-orang tertentu memiliki batok kepala setipis kulit telur, karena itu sendal itu menjadi penyebab kematian. Karena itu dia dikembalikan, dikoreksi putusannya, penganiayaan yang menimbulkan kematian. Itu lebih kurang. Jadi memang bisa sudut pandangnya beda, Anderson, ya, sudut pandangnya beda. Kasus tadi itu menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Hakim melihat bahwa barang bukti yang dipergunakan itu tidak cukup untuk menimbulkan kematian. Tapi ada jaksa melampirkan tentang kondisi kepala si suami tadi itu yang berbeda dengan orang pada umum. Memang kalau kita dilemparkan ke saya belum tentu mati juga. Belum tentu juga batok kepala saya setipis kulit telur seperti yang ditemukan dalam beberapa orang gitu ya. Beberapa orang memang punya. Kena itu bisa, kalau pas kena bagian itu, retak, pecah, mati. Nah, itulah lebih kurang. Jadi bisa sudut pandangnya beda.
untuk menggunakan teori tersebut, doktrin tersebut. Jadi bisa beda-beda, sah-sah aja. Ya, karena itu nanti akan kembali dipertimbangkan oleh hakim, dia pakai doktrin yang mana. Berarti kalau kita lihat doktrin si Mahkamah Agung itu pakai yang objektif, yang generalisasi, objektif prognose, yang menjustifikasi, menemukan secara saintifik bahwa orang-orang itu punya batok kepala setipis kulit telur, dan itu ada secara medis, dan itu bisa kena benda tipis, bisa menyebabkan kematian. Ya, karena itu dia pakai teori itu. Jadi pakai generalisasi yang objektif, ya, yang dikembangkan oleh ilmuwan hukum pidana. Sementara jaksa di pengadilan negeri enggak, dia pakai logika Kohler, ya, nggak mungkin lah katanya. Nah, itu pakai Kohler dia, nggak mungkin, sah aja karena teori itu tergantung pilihan. Anda mau yang mana pakai, dan tidak salah. Tentu dalam mengambil keputusan yang mana menurut Anda, yang Anda timbang-timbang yang paling tepat sehingga keadilan bisa muncul. Ini orang mati loh, nggak gitulah. Tapi Anda penyebabnya kok aneh ya, pengadilan negeri aneh ya. Bukan sendal kayu yang tebal, bukan besi, hanya sendal karet, kok bisa menyebabkan kematian? Nah itu. Jadi memang itu adalah pilihan rasional dalam menentukan sebab. Nah yang kedua, ya sebetulnya kalau kita baca lebih mendalam, tadi itu kan kulit-kulitnya ya. Kalau Anda baca lebih dalam tentang teori Pondburi, conditio sine qua non, itu ada yang namanya factual cause dan ada legal cause. Jadi memang kita harus mensortir mana perbuatan-perbuatan faktual. Sebentar ya. Ini ada. Jadi kalau kita baca ada factual cause, ada legal cause. Pondburi itu bilang mana yang factual cause Anda buang, yang legal cause lah yang Anda pertimbangkan, ya, yang legal cause. Tapi kita tetap menemukan semua variabel-variabel itu, ya, menemukan dan merangkainya. Nah, yang Anda pertimbangkan tentu perbuatan-perbuatan yang memiliki implikasi hukum, yang legal cause-nya. Yang faktualnya, yang tidak ada hubungannya dengan hukum, Anda buang aja, gitu loh. Tapi Anda harus lakukan itu dulu, kumpulkan dulu semua. Nanti Anda sortir. Nah, ada sortir, ada namanya Bradford test, alat yang digunakan untuk mensortir. Nah, tapi itu agak teknis ya. Agak teknis. Jadi memang Anda harus bisa menemukan dulu semua rangkaian perbuatan, baik yang hukum maupun yang tidak, yang faktual maupun yang legal. Temukan semuanya. Jadi ada kasus misalnya begini ya. Seorang kepala sekolah buat kebijakan untuk menggunakan sepeda setiap hari Jumat ke sekolah atau jalan kaki, nggak usah pakai kendaraan supaya kita mengurangi polusi lah gitu, bagus juga. Seorang guru akhirnya jalan kaki ke sekolah untuk ngajar. Di perjalanan dia menemukan seorang pemabuk yang minta uang dengan nada membentak, "Pak Guru, minta uang dong." "Untuk apa kamu minta uang? Kamu mabuk." "Iya, untuk beli minuman," katanya, "supaya hidup ini," ya, dengan suara yang agak marah. "Kamu tuh udah mabuk, bikin susah, minta uang lagi." Marahlah si guru tadi. Nah, si guru tadi marah. Rupanya si pemabuk ini emosional, tapi emosionalnya itu dijatuhkannya kepada seorang wanita yang sedang jogging di taman itu. Wanita tersebut dianiaya dalam kondisi mengenaskan. Si mabuk tadi ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dia menyatakan kenapa dia melakukan itu, ya karena dia kesal aja dengan si bapak yang sebetulnya disaksi di pengadilan. Nah, ini kalau kita lihat rangkaian perbuatannya pakai teori Pondburi,
ya, semuanya harus kita cari dulu. Pertama, karena ada kebijakan kepala sekolah yang membuat kebijakan setiap guru tiap hari Jumat harus naik sepeda atau jalan kaki. Itu kan yang pertama. Ya kan? Lalu ada seorang bapak ngelihat pemabuk minta uang, dimarahinya. 2, lalu pemabuk tersebut nggak lama kemudian melihat seorang wanita, emosinya dilimpahkannya pada wanita tersebut dalam penganiayaan. Nah ini kan rangkai, kalau kita pakai teori Ponburi, dari yang pertama itu kita kumpulin, lalu kita sortir, filter, manakah perbuatan hukum. Kebijakan itu apa perbuatan hukum yang menimbulkan kematian, kan nggak buang, kita eliminasi gitu loh. Ya, nggak ada hubungannya dengan kematian. Marah-marahnya si bapak, ya apa hubungannya dengan penganiayaan? Buang. Nah, berarti perbuatan yang menimbulkan penganiayaan itu ya si orang yang mabuk tadi itu. Tapi kalau cara berpikir Ponburi yang kita pakai, kita harus rangkai semua, kita cari semua. Ya, faktual cause dan legal cause-nya harus kita cari, itu kata Ponburi. Itu semuanya satu rangkaian yang harus kita temukan. Itu dia. Itu maksud dari teori Ponburi itu, ya, Anderson. Kira-kira paham lah ya. Jadi Ponburi itu membuat cara berpikir kita itu lebih jauh ke belakang, benar. Tapi ketika kita mau mencari atribusi pertanggungjawaban, kita harus sortir lagi mana yang legal cause. Tapi dia tidak secara spesifik lah ya. Mana yang legal cause, mana yang faktual cause. Itu kita lah yang memutuskan. Kira-kira begitu ya. Penerapan teori Ponburi dalam sebuah kasus posisi ya. Tapi dia mengajarkan kita cukup bagus kondisio sine qua non itu semua. Nah kasus yang, saya khawatir jaksanya yang salah dalam menggunakan ajaran kondisio sine qua non dalam kasus orang yang dikurung tadi itu. Kan dia harus memilah gitu loh, mana yang bukan perbuatan hukum gak usah gitu loh, gak usah dimasukkan. Ya, yang petir menyambar itu kan bukan perbuatan hukum ya. Jadi ya kematian dia ya memang betul-betul kena petir. Perbuatan si bapak yang mungkin perbuatan bapak tetap salah lah ya, majikannya tadi itu menghukum orang dalam keadaan hujan. Nah mungkin pasal lain yang bisa dibebankan, tapi bukan karena kematian. Kalau pandangan saya ya, kalau kita agak hati-hati dan benar dalam menggunakan teori conditio sine qua non gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, baik Pak. Ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat dari rekan kita yang bernama Syafrut. Apakah yang dimaksud dengan syarat dan apa yang dimaksud dengan sebab? Bagaimana perbedaan di antara keduanya? Lalu yang kedua, karena terhadap suatu akibat bisa didekati dengan beberapa teori kausalitas, bagaimana cara memilih penggunaan teori kausalitas yang paling sesuai? Terima kasih. Iya, jadi syarat, sebab, faktor sebetulnya tadi sudah saya gambarkan ya. Syarat itu lebih pada faktual cause ya. Tapi kita harus temukan, walaupun itu bukan menjadi faktor penyebab, tapi harus kita temukan. Makanya si Ponburi tidak membedakan. Anda harus cari deh syarat, faktor, kondisi yang menimbulkan akibat yang dilarang itu. Temukan semuanya. Nah, itu kata-kata Ponburi. Saya juga, ya dia karena tadi itu ya, pakai John Stuart Mill tadi, semua yang negatif, yang positif temuin. Habis itu Anda, ya kalau Anda pernah tahu nggak ayaan ya? Ayaan tuh dipakai di tukang itu ya, untuk ngayak pasir ya. Nah, habis itu diayak. Ya. Yang bukan peristiwa hukum, itu akan jatuh dia. Nah, lebih kurang gitulah ya. Itu syarat juga jatuh. Nah, tinggal mungkin ada butiran-butiran yang agak besar yang masih ada di ayak itu. Nah, mungkin itu legal cause. Nah, tinggal kita pilih. Nah, pilih tentu dibantu lah ya dengan alat bukti, barang bukti. Ya, mana sih yang kira-kira lebih tepat untuk menyatakan perbuatan. Dan mungkin juga ketika kita menggunakan teori Ponburi masih menemukan beberapa perbuatan lain. Sangat mungkin. Nah, karena itu kita pakai teori lain untuk membantu kita.
Jadi kadang-kadang mengkombinasikan teori dalam menentukan perbuatan yang dilarang itu penting. Saya tidak setuju juga kalau Anda menggunakan hanya satu teori untuk menemukan satu akibat yang dilarang tadi, satu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori Ponbury menurut saya masih bisa dipakai. Nah, kalau Anda masih menemukan banyak perbuatan, Anda mau menemukan satu perbuatan bisa pakai teori yang Kohler kah, Carr-Binding kah, generalisasi yang objektif kah, Anda dibantu oleh ilmu pengetahuan, karena setelah diayak masih banyak rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi kalau ditanya manakah teori yang paling pas, nggak bisa juga, karena ini sangat kasuistis teori ini. Jadi bisa juga Anda menggunakan dua teori dalam satu peristiwa. Yang penting begini menurut saya, dalam pertimbangan hukum hakimnya itu, dasar doktrinal ini Anda sebutin. Itu menurut saya yang paling tepat. Jadi jangan pakai logika sendiri, sehingga kesannya nanti bisa sesat. Logika kita tanpa dibungkus dengan doktrin kausalitas itu. Ketika Anda sudah dibungkus tapi tetap rasanya tidak menimbulkan keadilan, ya Anda sudah terbebaskan sebetulnya dalam mengambil keputusan itu. Kira-kira gitu, Oki. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan terakhir Pak di kolom chat sebelum Ya, nanti kita silakan. lanjut ke materi selanjutnya. Saya izinkan bacakan. Mohon pencerahannya Pak, untuk membuat suatu putusan perkara diperlukan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Mohon pencerahannya bagaimana menempatkan teori kausalitas untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum tersebut. Iya. Jadi kita menggunakan kausalitas itu sebetulnya dalam rangka menemukan keadilan atas satu peristiwa yang tidak pasti penyebabnya. Tidak pasti. Sulit mengukur perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang tadi itu. Nah, teori kausalitas membantu kita menemukan keadilan itu, ya. Jadi atas satu peristiwa yang penyebabnya tidak pasti, ya. Karena tidak pasti itulah ajaran kausalitas digunakan. Mana ya? Nah, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, A, B, C. Ini kan kalau kita pakai logika mana ya? Ketidakpastian semuanya. Apalagi kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan yang, karena itu kita bisa pertama menggunakan ajaran Ponbury yang bahwa rangkaian perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang. Kita bisa mengatakan bahwa jika menggunakan ajaran Ponbury, maka perbuatan A, perbuatan B, perbuatan C, perbuatan V adalah rangkaian perbuatan sebagai faktor yang menimbulkan akibat yang dilarang. Namun, ya, jadi Anda bisa pakai lagi berdasarkan teori individualisasi atau generalisasi yang objektif, ditemukan bahwa kematian dari P itu karena kekurangan darah. Nah, bisa dibungkus lagi berdasarkan teori Carr-Binding atau Kohler, ya, ditemukan bahwa perbuatan yang paling menimbulkan kekurangan darah tersebut adalah karena tusukan dari B. Nah, bisa juga begitu, ya, tusukan B lah yang menimbulkan luka pendarahan yang luar biasa. Nah, jadi kita bisa tarik itu, ya, beberapa teori. Karena itu yang paling besar kontribusinya adalah perbuatan B. Nah, jadi teori itu kita pakai dalam pertimbangan hukum hakim sehingga lebih ilmiah, ya, lebih ilmiah, dan penjatuhan putusan kita mungkin bisa diterima secara logika oleh para pihak, ya, untuk menemukan keadilan tadi itu. Kira-kira begitu ya. Penjelasan saya. Baik Pak, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa lanjut ke materi yang kedua Pak, yang singkat Pak. Baik ya. Jadi saya coba mengulitin beberapa aspek ya.
bagaimana penerapan ajaran kausalitas ini dalam pledoi, dakwaan, pertimbangan hukum hakim. Sebelumnya sudah saya jelaskan juga, karena biasanya kalau sesi-sesi seperti ini lebih hal-hal yang praktikal dan tidak terlalu teoritis. Tapi yang jelas begini, kesimpulan sesi pertama ya, bahwa dalam menemukan kebenaran material atas peristiwa yang penyebabnya banyak, jamak dan bersabut, diperlukan ajaran kausalitas untuk menemukan perbuatan mana yang secara doktrinal dan secara faktual sebagai penyebab timbulnya akibat yang dilarang. Karena itu dalam pertimbangan hukum hakim, sebaiknya doktrin-doktrin itu dikutip dan disebutkan. Yang kedua, tidak hanya cukup satu ajaran kausalitas dalam pertimbangan hukum hakim untuk menemukan perbuatan yang dilarang tadi itu. Bisa mengkombinasikan satu atau dua ajaran kausalitas, sehingga temuan kita di dalam pertimbangan itu bisa mendekati keadilan dan menghindari kesesatan dalam berpikir. Nah, mungkin Anda akan sering berhadapan dengan dakwaan. Jadi kalau di dalam dakwaan itu seharusnya Anda bisa cek ya, apakah dalam dakwaan itu ada rangkaian perbuatan yang dibuat oleh jaksa. Apakah jaksa juga menyebutkan manakah dari rangkaian perbuatan itu yang menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, apakah selanjutnya jaksa dalam sesi-sesi berikutnya dalam persidangan memasukkan ajaran kausalitas tertentu dalam menentukan itulah perbuatan yang dilarang atau tidak? Atau dia hanya pakai logika dia saja? Dalam pemeriksaan saya terhadap 600 putusan itu sedikit sekali jaksa yang menggunakan ajaran kausalitas dalam menentukan inilah perbuatan yang dilarang sehingga saya mendakwanya dengan pasal ini. Tidak, jadi kadang-kadang dia tidak, dia hanya pakai logika dia aja. Nah, karena itu menjadi lemah juga secara teori, padahal rangkaian perbuatannya jamak dan banyak dan bersabut. Tapi dia menentukan perbuatan yang dilarang itu di dalam dakwaan dan dalam proses selanjutnya tidak didasarkan pada doktrin kausalitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara normatif. Ya. Kemudian, nah, ajaran kausalitas dalam pertimbangan hukum hakim. Ya, kalau kita lihat slide ini, ya, pelaku perampokan menembak bagian tangan dan perut penjaga toko. Korban mengalami pendarahan serius dan perlu dirawat di rumah sakit. Alat pernapasan dipasang pada korban rusak sehingga menimbulkan komplikasi dan 2 bulan kemudian meninggal. Pelaku didakwa dengan pasal 338 KUHP. PN memutuskan penyebab kematian korban adalah karena penembakan pelaku mengakibatkan pendarahan yang luar biasa, meskipun PN mengakui ada kelalaian perawatan medis, namun penyebab kematian adalah penembakan. Pengacara banding. PT mengkoreksi putusan PN dan menyatakan seharusnya PN mempertimbangkan bahwa kelalaian tenaga medis berpotensi timbulnya kematian pada korban. Karenanya memberikan kontribusi signifikan matinya korban. Jadi kalau saya lihat ya, di sini sebetulnya PT mencampur adukan ajaran kausalitas dengan ajaran kulpabilitas. Jadi kalau kita bicara ajaran kausalitas, ya murni pada aktus seriusnya saja. Kalaupun mau mengkoreksi, bukan pada, kalau ini kan ya bukan berarti saya katakan salah ya, bukan. Yang PT mengkoreksi putusan PN dan menyatakan seharusnya PN mempertimbangkan bahwa kelalaian tenaga medis berpotensi timbulnya kematian. Ya, kelalaian itu adalah kulpabilitas, kesalahan. Ya. Nah, sementara di sini di dalam PN memutuskan penyebab kematian adalah karena penembakan pelaku, pendarahan, kemudian
kelalaian dalam perawatan medis tidak menjadi signifikan dipertimbangkan. Ya, kalau saya lihat sih kelalaian itu bisa masuk dalam kategori malpraktek ya. Jadi bisa aja terjadi malpraktek kedokteran dalam merawat pelaku. Jadi mungkin aspek kelalaiannya bisa diganti dengan adanya atau ditemukannya malpraktek tadi itu. Sehingga korban meninggal. Jika tidak ditemukan malpraktek, mungkin korban masih bisa diselamatkan. Sehingga tidak pantas juga dengan pasal 338. Kira-kira begitu ya. Melihat aktu serius. Jadi ketika mempertimbangkan, ya memang yang harus dipertimbangkan aktu serius. Setelah itu baru masuk ke kulpabilitasnya. Nah, ini beberapa contoh kasus ya dalam pertimbangan hukum hakim. Jadi Anda mungkin masih ingat kasus Munir. Jadi di dalam rangkaian perbuatannya itu banyak. Jadi sebetulnya jaksa dalam menyusun rangkaian perbuatan itu dia pakai teorinya Pondburi juga. Jadi kalau Anda lihat ada faktual cause dan ada legal cause. Menelepon itu kan faktual, tapi disebutkan juga. Jadi sebetulnya ketika kita menyusun pertimbangan, kita akan mencari perbuatan-perbuatan yang ada di dalam persidangan itu. Jadi saya suka begitu ya. Jadi apakah hakim, saya memang nggak menemukan, tapi kalau hakim-hakim dalam putusan-putusan di common law, bagan begini kita temukan loh. Bagian begini kita temukan dalam pertimbangan hukum hakimnya. Bahkan di Belanda juga saya menemukan bagian seperti ini yang tidak lazim di dalam putusan pengadilan di Indonesia. Jadi setelah semua dia timpulkan bagian-bagian itu. Jadi hakim terampil juga membuat bagian-bagian atau bagian-bagian itu kita tidak munculkan dalam putusan karena tidak lazim dan bisa ditegur Mahkamah Agung atau ditegur atasannya karena aneh dianggap, mungkin bisa jadi catatan kita juga ya, sehingga kita bisa melihat manakah rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tadi itu. Nah, ini kan ada C1, C2, C3, C4. Ini ajaran kausalitas kan merangkai perbuatan-perbuatan itu, korban meninggal. Kita lihatlah, mana sih rangkaian perbuatan yang legal cause kalau kita pakai teorinya Pondburi. Kok rasanya nggak ada yang legal cause di sini? Menelepon, memesan jadwal penerbangan, memberikan tempat duduk, memberikan minuman, korban mati. Menelepon, membuat jadwal penerbangan, memberikan tempat duduk, menghidangkan kopi, korban mati. Yang ini terjadi di Bandara Changi. Yang ini terjadi di dalam airport, di dalam pesawat. Kan ada dua skenario, ada dua rangkaian perbuatan pada kematian Munir yang berbeda-beda dari putusan PN dan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung kira-kira ini penyebab kematian itu kopi yang dihidangkan di Bandara Changi oleh Polikarpus. Disitulah racun itu dimasukkan, arsenik itu. Sehingga dihitung waktunya kematiannya. Hitung jangka waktu kematian sejak arsenik itu dimasukkan di sini. Tapi kalau dalam putusan yang pertama disebutkan kematian Munir itu karena racun itu dimasukkan ketika Munir dihidangkan orange juice karena dia dapat kelas pesawat, dipindahkan tempat duduknya ke kelas bisnis. Ya, kelas bisnis, disitulah racun itu dimasuk, arsenik itu dimasukkan. Sementara di sini beda lagi gitu. Jadi tapi tidak ada bukti apapun yang melihat yang dijadikan dasar kok bisa arsenik dibawa oleh Polikarpus, apakah di dalam pesawat atau di dalam bandara
canggih ketika mereka transit dan berdua-duaan minum kopi di bandara tersebut. Karena transit kan keluar dari pesawat ya, mereka, dan yang memesan kopi adalah si Polikarpus. Nah, ini sebetulnya masih selimut tebal dan kasus ini kan daluarsa ya. Jadi kebenaran materialnya masih diragukan oleh banyak pihak tentang kematian dari Munir itu sebetulnya oleh siapa intelektual dadernya, itu ya lebih kurang. Benarkah di sini, benarkah di sini? Nah itu agak sulit. Ini berserabut, betul-betul sulit, betul-betul sulit, ya betul-betul sulit. Apalagi kalau kasus, jadi kasus-kasus ajaran kausalitas ini sebetulnya bisa membantu juga untuk kasus-kasus pembunuhan yang direncanakan ya. Agak sulit kalau tidak menggunakan ajaran kausalitas jika tadi tuh serabutnya panjang. Ya, serabutnya panjang. Jadi kalau saya bedah dengan ajaran kausalitas agak memang nggak pas juga rangkaian ini. Ya, nggak pas juga. Ada alasan saya dan ada artikel saya mengulas ini. Nah, ini juga ya dalam pertimbangan hukum hakim. Korban mati ditusuk. Selisihnya 15 jam antara kematian dengan ditusuk. Ya. 15 jam. Dakwaan 340, 338, 351 ayat 3. Ditusuk di sini, selisihnya 15 jam. Nah, 15 jam itu apa yang terjadi ketika korban dibawa dari rumah menuju ke rumah sakit? Jaraknya cukup jauh. Dan itu pakai kendaraan apa adanya, pick up karena di kampung. Jadi kalau kita pakai logika, seandainya ada rumah sakit yang terdekat, kemungkinan korban tidak meninggal dunia, masih bisa nyawanya diselamatkan. Dengan demikian ada jeda waktu yang cukup lama menyebabkan kematian. Nah itu ya. Nah, ini kan ajaran kausalitas membantu juga, ada jeda waktu yang cukup lama. Jadi tidak langsung mati, tapi ada jeda waktu. Apakah jeda waktu ini mau kita pertimbangkan sebagai satu faktor yang kita sebut dengan novus actus interveniens. Jadi ada dalam ajaran kausalitas itu namanya ada satu actus, novus actus interveniens. Novus actus interveniens ini ada faktor pemutus yang menyebabkan atribusi pertanggungjawaban pidana pada pelaku tidak bisa utuh diberikan karena ada faktor-faktor lain yang mengurangi pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satunya adalah kondisi alam. Jadi kondisi alam itu dalam ajaran kausalitas disebut dengan novus actus interveniens. Jadi di sini kondisi alamnya apa? Dan itu secara teori bisa dipertanggungjawabkan. Kondisi alamnya adalah karena di kampung jauh gitu loh. Kendaraan yang dipakai apa adanya. Apakah kita masih mempertimbangkan itu sebagai 338 atau 351 ayat 2 atau ayat 3? Ayat 3, ayat 2 kan tidak dipakainya ayat 3. Juga jadi pertimbangan novus actus yaitu kondisi alam bisa dipertimbangkan oleh hakim kalau kita pakai ajaran kausalitas. Jadi novus actus interveniens ini di samping kondisi alam, tindakan medis juga bisa. Jadi yang saya sebutkan tadi malpraktek itu dalam kasus sebelumnya itu disebut dengan novus actus interveniens. Ada tindakan medis yang bisa mengurangi atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku. Jadi ada alam, ada faktor medis. Kemudian yang ketiga ada aktor lain atau pelaku lain. Dan yang keempat adalah yang disebut dengan novus actus interveniens ini adalah kontribusi dari korban. Jadi sebelum kita mempertimbangkan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana, keterlibatan utuh terdakwa, maka novus actus tadi itu juga wajib dipertimbangkan oleh hakim.
Novus actus interveniens ini sayangnya memang tidak dikembangkan dalam ajaran kausalitas di negara-negara civil law. Itu cukup berkembang dan sangat berkembang saat ini di negara-negara common law. Bolehkah kita meminjam doktrin common law? Ya boleh-boleh aja, namanya doktrin itu lintas benua, lintas batas, dan tidak ada aliran yang menyatakan, oh karena kita civil law, hanya boleh menggunakan doktrin yang berkembang di arena civil law. Enggak ada itu. Jadi novus actus yang interveniens yang saya sebutkan itu sangat berkembang. Jadi hakim sebelum memutus satu perkara, ketika sudah menemukan doktrin yang tepat, dia akan mencari apa yang disebut dengan novus actus. Adakah dalam kasus ini novus actus? Novus actus itu bisa mengurangi atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku dan juga bisa menghapuskan atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku. Mungkin kalau dalam doktrin kita yang meringankan dan memberatkan, tapi itu beda. Alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan dalam ajaran kausalitas yang tidak dikembangkan di negara-negara. Tapi di Belanda udah pakai loh. Novus actus sudah dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Nah, ini juga ya kasus Canda Panggabean. Mungkin Anda masih ingat, ini di Medan, kampungnya si Oki. Oki orang Medan nggak sih? Ya. Nah, jadi matinya Canda Panggabean itu, bukan matinya Canda Panggabean, matinya Ajis Angkat itu karena ada rangkaian perbuatan. Yang lucunya begini ya, ada pendemo masuk ke gedung DPRD, ingin meminta rekomendasi dan penetapan DPRD Sumatera Utara agar ada Provinsi Tapanuli, Protap. Jadi mereka butuh rekomendasi penetapan DPR. Tapi DPR nggak mau menerbitkan itu. Lalu mereka demo. Demo waktu itu sidang DPR bukan membahas tentang rekomendasi Protap. Yang penting ada sidang DPR, mereka datang, demo. Nah, Ajis Angkat yang memimpin sidang tadi itu, ya sedang memimpin apa? Pendemo masuk. Ini kegagalan apa juga sebetulnya petugas keamanan. Masuk teriak-teriak dan ngelemparin gedung DPR, petugas yang ada di dalam. Bubarlah sidang itu, secara singkat. Ajis Angkat dikejar-kejar sama pendemo. Dilempari dengan aqua segala macam, kumat jantungnya, masuk di ruangan klinik yang ada di DPRD itu, lalu ditelepon ambulannya nggak bisa masuk ke dalam karena dihalang-halangin pendemo, ya nggak bisa. Akhirnya turun Brimob satu kompi mengamankan dan bisa masuk dan dibawa ke rumah sakit Gleneagles waktu itu. Yang ada di rumah sakit itu cuma dokter-dokter ini, dokter muda koas, ya. Dokter lagi ada rapat atau ada pelatihan lah gitu. Tidak ditangani dengan cepat lah ya, lama. Kemudian datanglah dokter umum, habis itu beberapa jam kemudian dokter jantung, tapi tidak terselamatkan dan mati. Nah, jaksa mendakwa dengan 2 pasal menyebabkan kematian dan membubarkan DPRD. Rapat resmi ya, jadi 2 penyebab kematian. Nih, si Canda salah satu yang pemimpin demo itu didakwa dengan pasal itu. Tapi jaksa buat begini, tapi bagus loh. Dia buat rangkaian perbuatan pakai teorinya Von Bury. Jadi dipakai teori Von Bury. Ya karena ada pendemo memasuk maksa, melempari sehingga jantungnya kumat, tidak terselamatkan, dihalang-halangi dan meninggal. Dan juga karena lambatnya rumah sakit melayani, mati. Walaupun visum menyatakan, tapi hakim tidak sependapat karena hakim tidak pakai teori Von Bury. Hakim pakai teori generalisasi yang objektif bahwa penyebab kematian adalah jantungnya kumat. Titik. Tidak ada luka lebam pada tubuh si korban, tidak ada. Hakim bilang itu. Tidak ada. Jadi penyebab kematian adalah karena jantung. Dibebaskanlah dari dugaan pembunuhan itu. Jadi hanya dipidana karena membubarkan sidang secara paksa, pembunuhannya nggak ada. Sampai Mahkamah Agung juga demikian. Ya, jadi hakim kita memang kebanyakan cenderung ya pakai
generalisasi yang objektif. Itu berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Ya, penyebab kematiannya memang tidak ditemukan luka-luka yang lain. Meskipun jaksa punya argumentasi memasukkan pasal itu karena ada rangkaian perbuatan. Dan perbuatan itu menurut dia ada faktual cause-nya, ada legal cause-nya, melawan hukum. Yang legal cause mana? Hukum melempari itu kan. Jadi dia pakai teori itu. Ada legal cause yang menyebabkan jatuhnya hukuman. Yang melempari itu legal cause. Masuk secara paksa itu legal cause. Demo itu kan hak ya. Nah, mungkin ada izin segala macam, tapi mendobrak, masuk, membubarkan, ya kan melihat ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku sehingga korban meninggal dunia. Jadi sampai sekarang korban meninggal dunia itu tidak ada pertanggungjawaban pidana pelaku. Nah, adakah itu? Itu juga jadi apa namanya? Jadi sampai sekarang putusan itu memang karena jantungnya kumat, bukan karena upaya paksa ke dalam gedung DPR itu. Saya pikir ini juga kasus lain ya, manajer yang dipertimbangkan oleh hakim, manajer showroom, sampai sama dengan kasus yang tadi itu sebetulnya. Jadi manajer showroom ini ketahuan melakukan penggelapan uang. Jadi pemilik si manajer menghukumnya, dikurungnya di dalam showroom itu, dikurung lama. Jadi dikurung mulai hari Jumat, weekend, disuruh jaga sama security, nggak boleh masuk. Senin nanti, kalau nanti dia baru diproses. Kita nggak tahu lah motivasinya kenapa harus dikurung di showroom tersebut. Nah, showroom itu jaga, tapi ada makanan. Kesel dia, malu ya, karena dikurung, mungkin mentalnya nggak kuat. Lalu dia bunuh diri, mati, gantung. Ya, nah kasus ini juga dibawa ke pengadilan. Penyebab kematian tadi itu salah satunya adalah perbuatan dari manajer ini yang menyebabkan si pelaku bunuh diri. Nah, unik ya kasus-kasusnya yang saya dapatkan. Jadi hakim mempertimbangkan itu, tetapi tidak memutuskan itu sebagai penyebab kematian. Pertimbangkan bahwa kematian itu juga karena ada kontribusi dari si manajer ini, tapi tidak menyatakan itu sebagai penyebab. Jadi dalam pertimbangan ada disebut, tapi tidak menyatakan itu sebagai sebab. Jadi kematian ya karena gantung diri gitu. Mengenai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manajer showroom itu tidak ada kaitannya, sehingga manajer dibebaskan dari pembunuhan, tapi dia dikenakan pasal yang mengungkung kebebasan ya kan, ada tuh pasal 33 berapa itu ya, yang mengurung orang dari kebebasan itu. Jadi ada 2 pasal, tapi yang menyebabkan kematian tidak disetujui oleh hakim. Saya pikir ini ya yang bagian berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan saya, ketika kita ingin menemukan menggunakan ajaran kausalitas ini, ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda pertimbangkan untuk digunakan. Langkah pertama, menentukan sebab dari rangkaian perbuatan tersebut. Ingat ya, ini hanya bisa digunakan jika rangkaian perbuatannya jamak dan bersabut. Kalau nggak usah pakai ini. Nah, menentukan sebab. Tentukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, baik yang hukum maupun yang tidak hukum. Outputnya nanti Anda tentu sortir manakah perbuatan-perbuatan yang atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Tentu ada pemilahan ini. Ini pakai teori apa untuk memilahnya ini? Ya, ada teori yang kita sebut juga dengan substantif dan operatif. Ya, substantif dan operatif itu memang perbuatan itu secara substantif menimbulkan akibat yang dilarang. Secara operatif perbuatan itu adalah satu rangkaian yang memiliki keterkaitan dengan akibat yang dilarang. Mungkin ada suatu ketika saya akan perlu jelaskan apa indikator substantif dan operatif. Lebih kurang
Itulah. Jadi Anda tentuin mana terpilihlah perbuatan-perbuatan. Nah, lalu langkah kedua, apakah perbuatan tersebut atau tidak melakukan perbuatan tersebut memiliki hubungan yang logis, masuk akal, dan berdasarkan teori ilmu pengetahuan yang objektif, menimbulkan akibat yang dilarang. Ada hubungan kausal enggak sih? Ya, ada hubungan atau enggak? Mudah-mudahan Anda menemukan makin sedikit ini rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang setelah Anda cek ada hubungan atau tidak. Mungkin akan terpilih jadi 1 atau 2 perbuatan. Nah, disinilah mulai ada teori itu, ya, menentukan kriterianya. Ada bantu teori kausalitas tadi itu, bantu apakah objektif, prognose, binding, atau Kohler. Nah, setelah itu mungkinkah ada novus actus interveniens? Ada atau tidak novus actus dalam peristiwa itu? Novus actus ini faktor yang memutuskan. Bisa perbuatan alam, tenaga medis, korban, atau ada aktor lain. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mengurangi atribusi pertanggungjawaban pidana sehingga keadilan betul-betul bisa ditemukan. Ya, bisa jadi satu perbuatan atau omisi terpilih. Ya, nah, ini kayak audisi sebetulnya. Jadi kalau kita teori kausalitas ini kayak audisi, menemukan mana sih aktor yang paling ganteng, artis yang paling berbakat gitu. Jadi ada proses-prosesnya yang Anda harus lalui. Kira-kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, selesai. Jika masih ada pertanyaan silakan, karena saya ini di dalam kampus yang sebentar lagi juga tutup kampusnya ini. Iya, baik. Mungkin 10 menit lagi karena saya harus tadi minta izin sama security karena kalau pulang pasti telat. Oke, siap. Baik, Pak. Ya. Oke, mungkin dibuka 2 pertanyaan terakhir ya, rekan-rekan. Tadi nampaknya sudah ada yang bertanya dari PN Donggala, tadi ada yang bertanya ya? Ya, terima kasih moderator, Mbak Oki. Terima kasih juga buat Pak Dr. Ahmad Sofyan telah memberikan materinya, Pak. Mohon maaf kalau misalnya saya terlewat, Pak. Saya ingin mau menanya kepada Bapak. Berbicara tentang teori kausalitas, saya jadi teringat, Pak, dengan kasus yang terjadi di kampung saya dulu, Pak. Nah, ceritanya begini, Pak. Ada seorang, kita anggaplah A dianiaya, dipukul oleh si B, kemudian si B kabur dan si A ini terkapar di jalan. Kemudian ada warga melihat, kita anggaplah si C melihat warga di situ melihat si A terkapar di jalan, terus mungkin karena panik ataupun karena buru-buru membawa si A yang terkapar ini ke rumah sakit, Pak. Dan juga dia membawa ke rumah sakitnya dengan ngebut cepat sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan si A ini meninggal dunia, Pak. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu dan bagaimana hakim bisa memutuskan hal tersebut sesuai dengan keadilan, gitu, Pak. Yang putusan yang berkeadilan itu maksud saya, Pak. Iya, terima kasih. Jadi secara singkat begini, kalau kita lihat kan tadi ajaran kausalitas melihat aktus reus, ya, perbuatan. Setelah Anda menemukan perbuatan tersebut, kan kalau hukum pidana itu ada 2 perbuatan, ada perbuatan A, perbuatan B. Perbuatan B kan tujuannya, dia menyebabkan terburu-buru dan meninggal dunia. Tapi dalam konteks aktus reus juga jadi penyebab. Nah, tetapi ketika sudah menemukan 2 sebab tadi itu untuk menentukan atribusi pertanggungjawaban pidananya, kalau ternyata tidak menemukan perbuatan-perbuatan lain, maka tentu Anda akan tempelkan dengan ajaran kulpabilitas. Nah, ajaran kulpabilitas ini untuk menemukan pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Jadi tetap setelah aktus reus, setelah ajaran kausalitas, tetap akan digunakan kulpabilitas. Manakah lebih dahulu kulpabilitas atau aktus reus? Tidak ada ukuran, novus actus interveniens, tidak ada ukuran
yang pasti tentang itu, tetapi kulpabilitas tetap digunakan. Ya, apakah perbuatan si B tadi itu tujuannya untuk apa? Untuk yang baik, menyelamatkan. Tapi di situ ada keteburu-buruan, ketergesa-gesaan. Ya, nah disitulah pentingnya ajaran kesalahan tadi itu. Apakah ajaran kesalahan bisa kita lekatkan kepada si B atau tidak? Nah, dalam konteks ini, kalau ternyata ada kesalahan pada si B yang ingin menyelamatkan itu karena terburu-buru, tidak profesional, segala macam, maka si B-nya juga bisa dikenakan pidana karena menemukan elemen kesalahan pada si B. Tapi kalau tidak menemukan elemen kesalahan, tentu selesai masalahnya. Artinya si B juga tidak bisa dipidana. Jadi seandainya A dan B dibawa ke dalam pengadilan, biasanya kan kulpabilitas ini tidak begitu disortir dan tidak begitu didalamin oleh jaksa. Itu Anda harus pahami juga. Tidak begitu didalamin. Jadi pengadilan lah kulpabilitas itu didalami. Dikulitin, ya, apakah terpenuhin atau tidak kulpabilitas itu di dalam konteks kasus itu. Nah, selain itu juga alat bantu yang saya sebutkan tadi, ya, novus actusnya. Jadi Anda juga kadang-kadang novus actus itu tidak mesti tidak mesti letter lick digunakan, tapi itu alat analisis Anda. Adakah novus actus dalam kasus itu? Adakah faktor alam yang menyebabkan terjadinya kematian ketika dibawa di dalam kendaraan untuk diselamatkan atau tidak? Jadi novus actus itu. Tetapi kalau memang semuanya tidak ada, maka tentu ada kontribusi A dan kontribusi B. Seandainya itu tidak ada semuanya, ada kontribusi A dan kontribusi B. Tinggal nanti diukur perbuatan manakah yang paling berat menimbulkan kematian. Apakah perbuatan A atau perbuatan B. Jadi ukuran itu juga penting ditemukan. Jadi ini kembali lagi kepada scientific evidence untuk ditanyakan kepada ahlinya manakah perbuatan yang paling besar kontribusinya pada kematian orang tersebut. Tapi tadi itu ya, kulpabilitas tetap harus dipertimbangkan setelah Anda menemukan rangkaian perbuatan. Jika tidak ada kesalahan, tidak ada kesengajaan dan kelalaian, berarti kan unsur kulpabilitasnya jadi sebagai alat penyaring untuk menentukan atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku. Demikian penjelasan saya. Izin Pak, kemudian terhadap orang yang telah menganiaya si A hingga terkapar sekarat di tengah jalan, bagaimana Pak? Ya, menganiaya itu kan dari sisi perbuatan jelas ya, ada. Menyebabkan sekarat juga ada. Nah, kita akan cek ya. Misalnya seandainya, ini kita berandai-andai tapi digunakan logika. Seandainya sekarat ya, si pelaku membiarkan ya perbuatan itu ya, tidak menolong korban, maka dia bisa kita kenakan apakah 351 atau 353 atau 354 ya, penganiayaan yang disengaja, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, atau penganiayaan berat yang direncanakan. Jadi ada 3, tergantung nanti dakwaan jaksa, yang mana yang dipakai di dalam kasus itu. Nah, kalau yang si B-nya tentu Anda sortir dengan kulpabilitas, apakah terpenuhi atau tidak. Jadi si A tadi itu bisa, si pelaku penganiaya tadi itu bisa penuh bertanggung jawab terhadap kematian atau ya kematian, kan mati ya korbannya atau enggak? Mati enggak korbannya setelah kecelakaan lalu lintas? Mati ya? Lagi di mute ya. Mati Pak, mati. Nah iya, jadi kalau mati ya, jadi penganiayaan berat tapi kematiannya ada di jalanan kan, jadi bisa jadi penganiayaan berat. Jadi penganiayaan berat, apakah penganiayaan berat yang direncanakan atau hanya penganiayaan berat saja? Jadi bisa salah satu, tergantung pada apa yang didakwakan oleh jaksa. Tapi kalau untuk yang orang yang menyelamatkan tadi itu, Anda tentu tadi itu saya bilang bisa pakai kulpabilitas untuk membantu, untuk menemukan apakah ada sikap batin yang jahat atau tidak pada si orang yang ingin menyelamatkan. Demikian.
Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi ya Pak, izin. Ya, boleh. Dari Situmorang dari PN Lasuswa, silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Apa suara saya terdengar? Cukup jelas. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya langsung ke pertanyaan aja untuk menghemat waktu. Di Satker saya ini Pak pernah terjadi masuk perkara kekerasan dalam rumah tangga begitu. Oh iya. Jadi kita bisa membahasnya ini mungkin karena udah ada putusannya meskipun tapi karena lingkup akademis jadi relevan untuk dibahas. Jadi dalam perkara ini si suami ini pernah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga begitulah kira-kira. Tetap karena mungkin si istri ini tidak kuat lagi atau tidak tahan sehingga dia meminum racun begitu. Oh. Jadi meninggal begitu. Sempat juga membuat kehebohan di sini. Hampir setiap sidang itu demo di Satker saya dulu tuh. Jadi yang ingin saya tanyakan ini untuk mempertegas saja, mungkin dari tadi itu udah hampir mirip-mirip ada contoh kasusnya. Memang dakwaan jaksa itu yang didakwa itu pasal 44. Jadi pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi hanya kekerasan fisik saja begitu. Kekerasan penganiayaan biasa aja, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga biasa saja yang ancamannya itu 5 tahun. Dalam hal ini apakah bisa kita menggunakan teori von Bury tadi, meskipun kalau kita melihat kaitannya di sini kan seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi harus kita pilah-pilah mana faktual posnya, legal posnya. Kalau dilihat dari sini memang agak jauh memang ini kaitan ininya ke minum racun sampai ke dari perbuatan penganiayaan ataupun kekerasan fisik tadi. Tapi kan bisa mungkin kita hubungkan dengan pendapat ahli atau apalah mungkin psikologi orang-orang itu kan berbeda-beda gitu dalam menghadapi masalah gitu. Apakah dalam hal-hal demikian itu bisa diterapkan ajaran kausalitas ini menurut von Bury atau seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi tergantung keberanian jaksa ya dalam membuat dakwaan. Harusnya dia berani menguji hakim ya. Menurut saya dia pakai teori von Bury juga, sehingga dia bisa mengatakan kematian korban ya menjadi penyebab salah satu sebab adalah rangkaian dari perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik. Harus ada keberanian. Dikaitkan lagi dengan dampak psikologis yang dialamin oleh korban karena dia mengalami penganiayaan, dia memiliki dampak psikologis yang akut, karena itu dia ngambil keputusan untuk melakukan bunuh diri. Nah, tapi rangkaiannya itu harus, makanya teori von Bury ini dia rangkaiannya harus kuat ya antara satu segmen dengan segmen berikutnya untuk meyakinkan hakim. Kalau nggak kuat, maka hakim akan mengambil jalan pintas penyebab kematiannya. Dia pakai generalisasi yang objektif karena minum racun. Ilmu pengetahuan menyatakan, visum menyatakan matinya karena racun. Itu menurut saya banyak hakim yang begitu mengambil jalan pintas ya. Padahal kalau kita lihat dari peristiwa yang Anda sampaikan itu tadi, ada rangkaian peristiwa yang menyebabkan dia mengambil keputusan. Jadi ada doktrin tidak sanggup lagi menghadapi situasi kekerasan yang secara sistemik, apalagi jika disebutkan rangkaian kekerasan yang sistemik yang dilakukan oleh suami berulang-ulang ya. Kemudian menimbulkan trauma, luka pada batinnya sehingga dia ngambil keputusan yang di luar kesadarannya gitu, lebih kurang mendramatisasi segmen-segmen itu untuk mempengaruhi hakim ya. Kalau enggak kan hakim menganggap sederhana aja bahwa oke, ada penganiayaan, tapi penyebab kematiannya kalau dari visum bukan karena luka pada lebam-lebamnya, tapi kan ada luka batin. Nah, itu juga harus disimpulkan. Jadi jaksa juga harus bisa ambil visum psikatrikum, luka batin. Tuh. Tapi kalau jaksanya nggak mendalamin ajaran von Bury, hanya kulit-kulitnya aja, ya hakim pasti ngambil keputusan ya visum penyebab kematiannya. Tapi kalau ada visum psikiatrikum, ada 2 visum yang menggambarkan luka batin, sehingga hakim berpikir, teori von Bury bisa nih dipakai dalam kasus ini. Saya setuju. Apalagi dia pakai pasal 351
dalam undang-undang KDRT itu ada penganiayaan yang menyebabkan kematian ya. Saya lupa pasal berapa, 44 ayat 3 kalau nggak silap, saya lupa. Kekerasan fisik menimbulkan kematian. Bisa. Itu untuk keberanian jaksa dan bisa memperkuat rangkaian peristiwa itu dengan evidence. Jadi setiap rangkaian peristiwa harus ada evidence dalam konteks pembuktian. Tapi kalau dia nggak punya evidence nggak bisa. Bahwa menimbulkan luka batin yang akut, tampilkan visum psikiatrikum sehingga mengambil keputusan di luar akal sehatnya karena dia luka batin yang akut, ambil keputusan untuk bunuh diri. Itu yang menurut saya. Jadi rangkaian peristiwa dalam legal cause itu harus dilengkapi dengan evidence. Harus ada evidence-nya untuk bisa meyakinkan hakim. Kalau tidak ada evidence, hakim akan melihat evidence dari rangkaian peristiwa yang pertama. Lalu timbul visum tidak ada kaitannya dengan perbuatan. Nah itu kan jadi masalah. Dia ngambil bunuh diri tidak dikaitkan dengan luka batin yang visum tadi itu. Seandainya ada, mungkin hakim akan berpikir ulang untuk menyatakan, oh ini ada rangkaian perbuatan yang logis, sistematis, didasarkan pada ilmu pengetahuan, karena itu saya menjatuhkan pidana penganiayaan yang menimbulkan kematian dengan dasar teori von Duri tadi itu. Begitu. So dari pertanyaan terakhir sebagai penutup lah ya, mungkin nanti kita bisa bahas lagi dalam diskusi-diskusi kasus ya, untuk menerapkan ajaran kausalitas ini secara lebih berkeadilan. Terima kasih, saya kembalikan ke Oki. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan yang tadi sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Pak Ahmad Sofyan atas paparannya dan masukannya kepada kami. Semoga dalam agenda kali ini bisa menambah pengetahuan dan manfaat bagi kami sekalian. Nah Pak, izin Pak, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bagaimana cara menemukan buku Pak Ahmad Sofyan itu bisa ditemukan di mana ya Pak? Udah saya kasih kontaknya nanti saya kasih juga Tokopedia yang bisa diakses dari manapun ya. Nanti saya share ke Johannes ya. Ya siap Bapak. Ya nanti kalau nggak silap ada grupnya ya Johannes ya untuk di share ya. Ada Bapak. Ya, nanti saya kasih ke Johannes untuk di share. Kalau mungkin lewat pesan manual agak lama, nanti saya kasih link Tokped yang bisa mesan secara online, dan itu untuk wilayah-wilayah tertentu ongkirnya free ya dari penerbit. Oke, baik. Ya. Ya, saya kembalikan kepada host kita, Bang Yoman. Baik, terima kasih Kak Oki. Demikian mungkin diskusi kita pada malam hari ini. Untuk itu kami dari APP Angkatan 2021 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ahmad Sofyan. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya, udah rela-relain juga Bapak sampai mau ditutup security Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Dokter. Ya, makasih nggak apa-apa. Baik, untuk itu kepada Bapak, terima kasih sekali lagi kami. Terima kasih ya semuanya ya. Saya senang bisa ketemu dengan calon-calon hakim di masa depan ya. Terima kasih banyak Amin, Bapak. Pak. Sukses Terima kasih. Bapak. Terima kasih Pak Dokter. Jadi hakim ya. Pak Sofyan. Amin. Dan selalu Pak. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan Pak. Ya, makasih juga. Thank you ya, Oki, Johannes, dan teman-teman sekalian. Saya izin pamit ya. Iya, mari Pak. Ya, Hati-hati di jalan Pak. ya sama-sama. Mari Makasih. Pak.